berawal lebih dari 1 abad yang lalu. Justru dilatar belakangi oleh hal di luar sepak bola, yaitu sentimen agama antara Katolik dan Protestan di kota Glasgow, Skotlandia. Telah menumbuhkan permusuhan dan perilaku ekspresif dari para penggemar antara Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers. Old Firm Derby adalah julukan rivalitas untuk klub sepak bola yang sama-sama berada di kota Glasgow itu. Kedua klub itu merupakan yang paling sukses dan populer di Skotlandia. Old Firm Derby ini tertanam kuat dalam budaya Skotlandia. Rivalitas mereka mencerminkan pada perpecahan agama, politik, dan status sosial di Skotlandia. Akan tetapi, jauh sebelum Celtic dan Rangers lahir, persaingan antara Katolik dan Protestan telah lebih dulu mewarnai kota Glasgow. Bermula ketika banyaknya imigran dari Irlandia yang masuk ke kota Glasgow akibat krisis hama kentang. Di balik itu, mereka juga membawa politik baru terkait dengan loyalis dan republikan. Politik agama Katolik Irlandia Roma juga turut melatar belakangi para imigran untuk menjadi kaum mayoritas di kota Glasgow yang menentang kaum Protestan yang sudah eksis di kota Glasgow. Rangers didirikan pada tahun 1872 oleh sekelompok pemuda penggemar dayung yang secara rutin berkumpul di Glasgow Green untuk bermain sepak bola, yaitu Moses McNeill, Peter McNeill, Peter Campbell, dan William Macbeth. Awalnya klub ini bernama Glasgow Argyle, namun diubah menjadi Glasgow Rangers. 15 tahun berselang barulah Glasgow Celtic resmi berdiri. Dia adalah Brother Wilfrid, atau yang mempunyai nama asli Andrew Creans. Adalah seorang biarawan yang memprakarsai berdirinya klub yang identik dengan warna hijau tersebut. Wilfrid mempunyai tujuan untuk mengumpulkan uang bagi kaum Katolik kota yang miskin, serta untuk membendung derasnya pengaruh kaum Protestan di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Rivalitas di Old Firm Derby juga tak lepas dari supporter fanatik kedua tim. The Tims adalah supporter fanatik klub Celtic yang memiliki latar belakang geng Katolik. Sementara di kubu Rangers terdapat Billy Boys yang identik dengan warna birunya di setiap pertandingan yang dihelat oleh Rangers. Stadion kedua tim juga berdekatan, yaitu Ibrox Stadium dan Celtic Park. Berjarak tak sampai 15 menit dengan kendaraan, yang membuat para pendukung tak akan melewatkan setiap The Old Firm digelar. Di era modern, rivalitas terus berlanjut dengan tetap mempertahankan tradisi di masa lampau. Salah satu contohnya, Rangers selama 100 tahun lebih memilih tidak menggunakan jasa pemain Katolik. Namun pada akhirnya, kebijakan tersebut gugur pada tahun 1989 saat Rangers merekrut Maurice Johnson yang beragama Katolik. Di lapangan, kedua supporter juga sering menyanyikan lagu-lagu bernada intoleran yang kerap menimbulkan kerusuhan baik di dalam maupun di luar lapangan. Final Piala FA Skotlandia menjadi buktinya ketika kedua pendukung menginvasi lapangan dan saling tinju sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Pendukung Rangers umumnya memihak Inggris Raya, sedangkan pendukung Celtic sering dikaitkan dengan anti-Inggris dan keinginan membangun Republik Irlandia. Gambaran rivalitas kedua tim ini tidak hanya di stadion, tapi juga di kehidupan sosial, seperti contoh, imigran Irlandia yang kebanyakan adalah pemeluk Katolik justru jadi sasaran empuk orang-orang Skotlandia yang mayoritas Protestan. Mereka jadi target diskriminasi. Hidup mereka dipersulit dan dibikin sengsara. Pada masa sulit ini, Celtic yang muncul ke permukaan membawa semangat kolektif komunitas Katolik. Tulis Matt Gall dalam A Tale of One City, Glasgow, yang dipublikasikan This Football Times. Mengutip The Guardian, dari keseluruhan kasus yang dicatat 80% diantaranya ditujukan kepada kelompok Katolik. Seorang pakar kriminologi dari Universitas Glasgow, Susan Wiltshire, menjelaskan ada 2 faktor mengapa kelompok Katolik kerap jadi target diskriminasi. Pertama, karena mereka tinggal di daerah yang secara ekonomi lebih miskin. Kedua, sentimen yang sudah mendarah daging. Namun seiring berjalannya waktu, rivalitas kedua klub semakin meredup. Hal tersebut dituliskan seorang jurnalis yang terbit di Al Jazeera berjudul An Eternal Relationship, Scotland's Famous Football Rivalry. Jurnalis menulis turunnya tensi agama pada rivalitas kedua klub tersebut akibat naiknya angka ateis warga Skotlandia pada tahun 2016 dengan persentase yang cukup tinggi, yaitu 60%. Meski sekarang tensi tidak sepanas di masa lalu,
Sejarah rivalitas kedua klub akan terus mewarnai perjalanan persepakbolaan Skotlandia. Celtic dengan warna khas hijaunya menjadi klub yang mengibarkan bendera Irlandia di Celtic Park. Rangers tetap dengan warna birunya yang setia dengan kerajaan Inggris Raya. Dari segi prestasi, sebenarnya kedua tim tidak berbeda jauh. Dari head-to-head The Old Firm Derby, tercatat, kedua tim bertemu sebanyak 444 kali. 170 kali Celtic memenangkan pertandingan. Begitupun 170 kali juga Rangers bisa mengalahkan Celtic. Sedangkan draw sebanyak 104 kali. Dari segi trofi, Rangers memiliki total 118 trofi, termasuk 55 kali juara Liga Skotlandia, 34 kali Piala Skotlandia, 28 kali Piala Liga Skotlandia, dan 1 kali Piala Winner Eropa. Sedangkan Celtic memiliki total 119 trofi, dengan rincian 54 kali juara Liga Skotlandia, 42 kali Piala Skotlandia, 22 kali Piala Liga Skotlandia, dan yang membedakan Celtic pernah juara Liga Champions 1 kali pada tahun 1967. Dari data tersebut, jika melihat jumlah trofi dan rekor pertemuan mereka, bisa dibilang seimbang. Tetapi penggemar Celtic akan menyombongkan raihan gelar Eropa mereka. Inilah daftar pemain bintang yang pernah membela kedua klub. Dari Celtic, Virgil van Dijk, Shunsuke Nakamura, Victor Wanyama, Musa Dembele, Kieran Tierney, Teemu Pukki, Kolo Toure, Joe Hart, Georgios Samaras. dari Rangers, Gennaro Rino Gattuso, Frank de Boer, Ronald de Boer, Giovanni Van Bronckhorst, Mikel Arteta, Brian Laudrup, Duncan Ferguson. BTW, terima kasih sudah menonton Talk Football All Day episode 10. Sampai bertemu di episode berikutnya, gengs.